Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan mempelajari hitungan di kompresor dengan menggunakan ISIS, di mana ini kita akan membahas pada soal pemahaman yang pertama, di mana sebuah kompresor yang digunakan untuk mengalirkan gas. Jadi gas tersebut terdiri dari C1, C2, C3, IC4, NC4, kemudian IC5, NC5, kemudian NC6 dan C17. Sini tekanan alirnya adalah 1 bar yang masuk ke yang masuk ke kompresor. Kemudian temperatur dari gas tersebut yang masuk ke reaktor adalah 100 derajat Celcius. Diketahui efisiensi dari kompresor tersebut adalah 30%. Kemudian laju alir gas adalah 100 kg/mol per jam dan tekanan keluar kompresor tersebut adalah 5 bar. Nah, di sini kita akan menghitung berapakah temperatur keluar dari aliran gas tersebut. Di sini kita akan menyelesaikan soal pemahaman pertama ini dengan menggunakan HISIS. Baik, untuk itu saya akan memulai membuka HISIS, di mana HISIS saya sudah terbuka ini di mana komponen list pada HISIS ini masih warnanya kuning, kemudian kulit package-nya masih warna kuning, artinya kita belum melakukan setting dari komponen kimia apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Kemudian hitungannya bagaimana, metode hitungannya bagaimana, ini belum kita setting. Baik, untuk awalnya kita harus melakukan proses setting untuk komponen list. Di sini artinya kita memasukkan komponen-komponen yang terlibat di dalam perhitungan menggunakan HISIS. Di posisi kursor saya klik di sini di komponen list, kemudian klik bagian add, kemudian kita masukkan dari mulai C1 metana, kemudian masukkan lagi C2 etana, kemudian masukkan lagi C3 propana, kemudian setelah itu IC4, jadi kita masukkan IC4 ibutana, kemudian masukkan lagi NC4, masukkan lagi NC4, kita cari dengan ketik NC4 di bagian search for, kemudian ketemu N-butana atau NC4, klik add, kemudian tambahkan lagi IC5 dan NC5, masukkan lagi IC5 pentana, kemudian masukkan lagi NC5 N-pentana, kemudian kita masukkan lagi NC6, masukkan lagi C6 heksana, masukkan dengan tombol klik add, kemudian kita masukkan C7 plus yang terakhir, C7 plus yang terakhir. Jadi kita masukkan C7 plus. Nah, karena ada tanda plus maka tidak ada komponen di dalam komponen list bahan kimia yang ada di HISIS. Maka itu kita harus melakukan proses
membuat komponen C7+ itu dengan menggunakan di sini kita klik di pure komponen nih, kita klik, pilih menggunakan hypothetical, klik hypothetical. Kemudian setelah itu, ini maaf saya geser lagi, saya klik bagian metodenya ini ada dua jenis. Pertama, create a batch of hypos, create and edit. Jadi kita klik create and edit hypos. Saya klik ini. Oke. Nah, di sini kita akan memasukkan nama dari komponen kimianya C7+, berapakah normal boiling point atau sifat fisiknya, molecular weight-nya berapa, liquid density-nya berapa, temperatur kritisnya berapa. Itu kita akan buat. Kemudian saya klik new hypo. Nah, di sini terlihat hypo 20.000 bintang. Nah, ini nama dari bahan kimianya. Kemudian saya klik di sini, klik 2 kali di hypo 20.000. Saya ganti dengan C. C7+. Ini komponennya. Oke, selanjutnya ini komponen name-nya C7+. Ini dari family kelasnya adalah hidrokarbon karena C7+ hidrokarbon. Kemudian masuk ke dalam bagian critical. Ini seandainya kita punya data normal, hanya normal boiling point atau molecular weight atau ideal liquid density, maka itu akan lebih gampang kita menghitung berapa temperatur kritis, tekanan kritis, dan volume itu bisa kita hitung. Baik, dalam kasus atau soal ini, di mana data C7+ itu normal boiling point-nya 110 derajat Celcius. Normal boiling point-nya 110 derajat Celcius. Nah, di sini angka 110 derajat Celcius masukkan di bagian normal boiling point. Klik bagian normal boiling point 110 derajat Celcius. Kemudian ada di sini molecular weight-nya atau berat molekulnya. Berat molekulnya tadi di dalam data itu adalah 110. Kita masukkan. Nah, tetapi apabila kita hanya memiliki normal boiling point saja, maka ideal liquid density ini bisa dihitung, temperatur kritis bisa dihitung dengan menggunakan HISIS. Oke. Dalam kasus ini saya tidak akan menambahkan, misalkan nggak akan menambahkan molecular weight-nya. Apakah dengan menggunakan normal boiling point, apakah molecular weight-nya bisa dihitung atau tidak? Atau kalau seandainya data molecular weight-nya ada, maka ini bisa kita masukkan, misalkan 110 molecular weight-nya. Nah, ini kita bisa klik estimasi dari sifat fisik dari C7+ ini bisa diprediksi oleh HISIS. Dengan klik estimasi properties, maka ini bisa kita hitung. Ini datanya. Misalkan di sini molecular weight-nya 110, normal boiling point-nya, maka ideal liquid density-nya 736. Kemudian temperatur kritisnya 292. Kemudian tekanannya 2898 kilopascal dan seterusnya sampai volume centricity. Jadi ini sudah datanya. Kemudian kita klik tanda tutup, kita tutup, close. Kemudian kita pindahkan C7+ ini ke dalam komponen list HISIS kita. Oke, saya tambahkan dengan klik add. Oke, ini sudah selesai. Ini fluid package-nya, komponen list-nya sudah selesai, sudah kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke fluid package-nya. Klik bagian fluid package, kemudian ditambahkan. Kita pilih metode perhitungannya dengan menggunakan misalkan Penrobinson. Oke, Penrobinson
Oke, di sini terlihat bahwa status properti dari fluid package-nya itu oke. Jadi artinya dengan menggunakan Peng Robinson itu bisa dihitung. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan bahwa dia semua propertinya bisa dihitung dengan menggunakan Peng Robinson, maka kita klik simulasi. Simulasi ini adalah tempat kita melakukan sebuah proses perhitungan di worksheet atau flowsheet case dari kompresor yang akan kita hitung. Untuk terlebih dahulu kita harus membuat material streamnya, jadi aliran masuk dan aliran keluar yang melalui kompresor. Dengan mengklik simbol dari stream ini, material stream. Oke, kemudian saya klik lagi untuk aliran yang keluar. Oke. Nah, kemudian saya cari kompresor di bagian tombol ini. Saya cari bagian kompresor dengan mengklik ini, ada mixer, T, kemudian heater dan seterusnya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini kompresor. Klik bagian kompresor, saya pindahkan ke flowsheet case. Nah, di sini ada aliran masuk. Klik 2 kali, kemudian inlet masuknya adalah aliran 1, ya, outletnya adalah aliran 2. Nah, di sini kita butuh energi, aliran energinya. Nah, di dalam flowsheet kita lihat di dalam flowsheet kita aliran energinya belum ada. Maka kita tambahkan di sini ada aliran energi ini ada. Dengan mengklik bagian energi stream yang warna merah ini, pindahkan ke flowsheet case. Kemudian kita atur kembali supaya terlihat bagus flowsheet kita. Oke. Nah, kemudian ini kita klik 2 kali, kemudian klik energi, kemudian kita hubungkan energi streamnya tadi. Kita hubungkan. Dan ini sudah hubung energi streamnya yang masuk ke dalam kompresor atau komponen yang kompresor. Jadi aliran masuk, ada aliran keluar, kemudian ini ada energi yang dibutuhkan oleh kompresor, nanti kita hitung berapa jumlahnya. Kemudian kita belum masukkan material stream dengan dimana kita lihat bahwa temperaturnya masih kosong, tekanannya masih kosong, flownya masih kosong. Oke. Selanjutnya kita klik 2 kali di bagian aliran 1, klik 2 kali. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masukkan kondisi operasi dari komponen yang masuk ke dalam kompresor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian komposisi. Komposisi ini bahan kimia yang terlibat di dalam proses itu kita masukkan komposisinya berapa. Nah, sekarang kita akan lihat di soal kita berapakah komposisi aliran masuk. Nah, ini komposisi aliran masuk C1 itu 0,330. Kita masukkan angkanya di sini di metana itu 0,330. Nah, kemudian kita pastikan ini bahwa mole fraction di soal kita adalah mole fraction, maka kita klik mole fraction data. Kalau soalnya mass fraction, maka kita klik mass fraction. Karena di sini adalah mole fraction, maka saya klik mole fraction. Kemudian etana kita lihat etana 0,143. Etana 0,143. Oke. Kemudian propana 101. Propana 101. 0,101. Kemudian ibutana IC4 0,098. 0,098. Kemudian n-butana 0,080. 0,080. Oke, 0,0. Kemudian IC5 0,069. 0,069.
0,069, maaf ini salah, 0,069. Kemudian N-pentana 0,059, 0,059. Heksana 0,078, 0,078. Kemudian C7 plus itu 0,042, 0,042. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa fraction mole-nya ini totalnya 1, kita lihat di sini totalnya 1, berarti kita memasukkan angka-angka ini benar. Kemudian kita klik OK. Oke, ini kondisi komposisi bahan kimia yang terlibat dalam proses. Kemudian kondisi, di sini kondisinya kita kembali ke dalam soal kita. Temperatur di sini, temperaturnya 100 derajat Celcius, kita masukkan ke dalam kondisi yang masuk ke dalam kompresor 100 derajat Celcius. Oke. Kemudian tekanan, soal tekanannya adalah 1 bar, tekanannya adalah 1 bar. Ini dirubah unitnya menjadi bar, 1 bar. Oke. Kemudian di sini belum diketahui unknown flow rate, jadi flow rate-nya, laju alirnya belum diketahui. Kita lihat di dalam soal, dia menggunakan molar 100 dengan satuan kilogram mol per jam. Di 100 kilogram mol per jam. Di sini molar flow-nya kita ketik 100 kilogram mol per jam. Oke. Nah, dengan berubah menjadi warna hijau berarti kondisi operasi di aliran masuk itu benar, artinya sudah dihitung oleh ISIS. Perlu kita ketahui bahwa fase, jadi ini fase, jadi semuanya adalah fase uap dengan dibuktikan angkanya 1, jadi semua komponen itu adalah fasenya gas. Jadi kita lihat di sini angkanya 1, jadi semuanya berbentuk gas. Oke. Selanjutnya kita akan di dalam soal, di mana tekanan keluar dari kompresor tersebut adalah 5 bar. Jadi tekanan yang keluar dari kompresor itu adalah 5 bar. Klik bagiannya, maaf, ini kita klik bagian yang aliran keluar 2 kali, klik 2 kali. Di sini kita masukkan adalah 5 bar. Jadi terjadi kenaikan tekanan, aliran fluida tersebut mengalir karena terjadi kenaikan tekanan. Nah, di sini di dalam soal ini efisiensinya adalah 30%. Efisiensi dari kompresor itu 30%. Maka untuk melihat koefisiensinya, ini kita klik 2 kali bagian kompresornya, masuk ke parameter, masuk ke bagian parameter. Oke, bagian parameter. Di sini efisiensi dari kompresor itu di sini kita ubah, ini kan 75% efisiensinya. Di dalam soal 30%, maka kita rubah adiabatik efisiensinya 30%. Maka oke, ini tandanya sudah hijau, efisiensinya sudah kita buat 30%. Yang jadi pertanyaan di dalam soal tersebut adalah hitunglah temperatur keluar dari aliran gas. Jadi di sini temperatur aliran keluar dari kompresor tersebut, kita klik di bagian worksheet di aliran 2. Jadi temperatur keluar adalah 262,2 derajat Celcius.
Ini temperatur keluar adalah 262,2 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah 262,2 derajat Celcius. 265, maaf, 265 derajat Celcius. Itu jadi temperatur keluar dari kompresor tersebut adalah 265,2 derajat Celcius. Aliran masuk sama dengan aliran keluar, tidak terjadi perubahan. Kemudian kita klik bagian parameternya di sini. Kita lihat di sini power dari pompa tersebut itu membutuhkan power sebesar 488,829 kW. Atau kalau dalam bentuk horsepower, berapa horsepower yang dibutuhkan oleh kompresor tersebut untuk mengalirkan fluida gas alam tersebut adalah 655,5 horsepower untuk kompresor tersebut. Demikianlah jawaban dari soal pemahaman pertama. Sekarang apabila adiabatik efisiensi itu mengalami perubahan, misalkan efisiensi dari kompresor tersebut 60%, kira-kira berapakah temperatur keluar dan power yang dibutuhkan oleh kompresor tersebut? Kita masukkan 60, kemudian power yang dibutuhkan adalah 244,415 kW atau 327,8 horsepower. Jadi tenaga dari kompresor tersebut atau power yang dibutuhkan itu sebesar 327,8 horsepower. Jadi kalau efisiensinya itu besar, maka horsepower atau tenaga yang dibutuhkan oleh kompresor tersebut makin kecil. Artinya kompresornya makin bagus. Kemudian temperaturnya terjadi penurunan. Jadi kalau efisiensi kerja dari pompa itu turun, maka apabila efisiensi dari pompa tersebut naik, persentasenya naik, maka temperatur yang keluar dari kompresor tersebut bisa kita turunkan. Artinya kalau kerja pompanya tidak bagus atau efisiensi dari pompa itu jelek, hanya bekerja 30%, maka dia akan meningkatkan temperatur dari si fluida tersebut. Jadi kita bisa mengidentifikasi misalkan pada aliran keluarnya itu kok terjadi perubahan temperatur. Nah, kita bisa melihat apakah efisiensi dari pompa tersebut mengalami perubahan. Kalau temperaturnya makin meningkat, berarti efisiensinya dari pompa tersebut makin menurun. Nah, itu kita bisa mengidentifikasi dari aliran yang keluar melalui kompresor. Kita lihat, kita cek, ternyata keluar dari kompresor tersebut temperaturnya 200, berarti efisiensi dari kerja di pompa tersebut mengalami penurunan. Jadi mungkin kita bisa mengusulkan untuk perbaikan dari kompresor tersebut agar efisiensi dari kompresor tersebut bisa kita tingkatkan. Oke, demikianlah pembahasan dari soal pemahaman pertama, dan mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran kita. Apabila ada kurang paham terhadap video dari pemahaman soal pertama ini, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Dan mohon kiranya dari video ini dapat di-share ke semua orang, dapat di-share, kemudian mohon di-subscribe dari channel YouTube saya, kemudian di-like apabila kalian suka dengan video ini. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.